Injaklah jika kamu mau, hancurkan jika kamu mau. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Lu Yun menyinggung seluruh Kunlun dalam sekejap. Arogan, melanggar hukum. Sebagian besar orang yang hadir adalah pemimpin sekte dan tetua dari berbagai sekte di Kunlun. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, tidak ada alasan untuk tidak marah. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan cahaya dingin. Namun, tak lama kemudian semua orang terkejut. Momentum Lu Yun terlalu menakutkan. Untuk sesaat, energi dan darah semua orang melonjak, dan mereka harus memadatkan perisai tebal energi sejati di luar tubuh mereka agar tidak terluka oleh momentum Lu Yun. Lu Qingye juga terkejut. Sebentar saja, dia menjadi pucat, tapi masih mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, kamu hanya punya satu momentum tersisa. Ini hanya pertunjukan. Siapa yang kamu coba takuti? Lu Qingye bersikeras untuk tidak menggunakan perisai pelindung dan bersiap untuk melawan Lu Yun sampai akhir. Haha, benarkah? Lu Yun mencibir lembut dan perlahan mengambil langkah menuju Lu Qingye. Dengan langkah ini, wajah Lu Qingye langsung berubah dari pucat menjadi pucat, tanpa bekas darah. Tubuh montok dan menggerahkan itu tidak bisa berhenti gemetar. Tidak, itu akan hilang. Martabatmu akan hilang. Dia terus memarahi Lu Yun sebagai orang yang tidak berguna. Jika orang tidak berguna yang dia panggil dia dipukul mundur hanya dengan momentumnya, bukankah itu akan menjadi kehilangan muka yang besar? Ekspresi Lu Qingye menjadi semakin malu. Saya hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia sangat yakin bahwa ramuan emas Lu Yun telah hancur, kekuatannya telah menurun, dan sekarang dia hanya memiliki satu momentum tersisa. Selama dia bertahan, Lu Yun akan menjadi orang berikutnya yang merasa malu. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat langkah kaki Lu Yun mendekat lagi, Lu Qingye akhirnya gemetar dan memadatkan perisai energi yang sebenarnya. Saat perisai pelindung muncul, tekanan yang dirasakan Lu Qingye di tubuhnya akhirnya mereda, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Meski ada sedikit kerugian, itu masih lebih baik daripada dikejutkan oleh momentum Lu Yun dan muntah darah. Tepat ketika Lu Qingye merasa lega dan siap melihat lelucon Lu Yun, dia tiba-tiba melihat senyuman lucu di sudut mulut Lu Yun, yang membuat Lu Qingye langsung waspada. Pecundang ini, Lu Qingye tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Tapi di detik berikutnya, ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras, tapi itu bukan disebabkan oleh Lu Yun, melainkan datang dari tikar bundar di sebelahnya. Tikar bundar telah robek berkeping-keping dan berserakan di lantai. Suara keras ini segera menarik perhatian semua orang, dan mereka semua memandangi keluarga tua Liu yang membuat suara itu, dengan wajah bingung di wajah mereka. Mungkinkah tetua keluarga Liu tidak tahan lagi dan siap untuk mengajari Lu Yun, orang yang sombong? Jika Anda sedikit lebih berhati-hati, Anda akan menemukan bahwa kecuali tetua keluarga Liu, ekspresi anggota sekte rahasia keluarga Liu lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Itu bukan karena Lu Yun mengganggu jamuan makan mereka, tapi ada hal lain yang terjadi. Liu Teng dan putranya awalnya memilih Lu Qingye, karena takut wanita ini akan menimbulkan masalah dan melibatkan keluarga Liu. Apa yang salah denganmu? Liu Teng berjalan menuju tetua keluarga Liu yang memecahkan meja dan memarahinya dengan keras. Anggota keluarga Liu yang lebih tua memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mendekati Liu Teng dan mengingatkannya dengan suara rendah, Guru, lakukan latihan Anda dengan tenang dan lihat apakah Anda dapat merasakan sesuatu yang tidak normal. Apa artinya? Liu Teng mengerutkan kening karena bingung, tetapi masih mengikuti apa yang dikatakan tetua keluarga Liu, diam-diam menjalankan metode rahasia warisan darah, dan energi sebenarnya melonjak di tubuhnya, tetapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tingkat kehilangan Qi-nya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan seiring dengan bertambahnya waktu pengoperasian teknik ini, tingkat kehilangan masih berlipat ganda. Apa yang terjadi? Liu Teng mengerutkan kening dan buru-buru menghentikan pengoperasian teknik tersebut. Pada saat yang sama, hampir semua anggota keluarga Liu yang tersebar di berbagai tempat telah tiba di sini, dan semuanya memiliki ekspresi serius. Jelas sekali, mereka semua menemukan perubahan aneh ini. Ups, setelah keluarga Liu, beberapa pemimpin sekte lainnya akhirnya menyadari perubahan ini dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Meskipun tingkat kehilangan Qi mereka tidak secepat yang terjadi pada keluarga Liu, namun masih jauh lebih cepat dari biasanya. Anda harus tahu bahwa mereka hanya memadatkan lapisan perisai energi sejati, tetapi kerugiannya sangat besar. Begitu mereka bertarung, bukankah mereka akan segera habis? Siapa yang melakukannya? Banyak orang kembali mengarahkan pandangan marah mereka pada Lu Yun. Setelah Lu Yun membuat keributan dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, sulit untuk tidak membuat orang curiga padanya. Lu Yun juga sedikit terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini karena dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia juga berencana memberi pelajaran pada Lu Qingye dan membersihkan namanya. Sekarang tampaknya Lu Qingye bukanlah satu-satunya masalah. Zhu Liu juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Melihat Lu Yun bingung, dia membisikkan perasaannya padanya. Lu Yun akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini menatapnya dengan mata marah. Aku, Lu Yun, duduklah tegak. Jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, mengapa aku menggunakan cara tercela seperti itu? Bahkan di masa jayamu, kamu masih tidak bisa menerima pukulanku. Lu Yun berkata sambil mencibir.
Sekalipun dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap penuh kesombongan. Tentu saja, kata-kata ini tidak membuat semua orang bahagia, malah semakin membangkitkan kemarahan semua orang. Seseorang langsung berteriak, "Sombong, aku sudah lama tidak bahagia denganmu." Dengan kesombongan seperti itu, Lu Yun akan menahan amarah yang tiada habisnya bahkan jika dia tidak menggerakkan tangan dan kakinya. Pembicara melangkah maju, energi aslinya mendidih. Setelah mode pertarungan diaktifkan, hilangnya energi sebenarnya memang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan itu tidak akan bertahan lama. Ekspresi pria ini muram, dan energi sejatinya mengalir terlalu cepat, membuat hatinya berdarah, namun dia tetap tidak bisa menahan keinginan untuk merobek hati Lu Yun, seorang yang sombong. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar Liu Teng berteriak, "Sayang sekali. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa gejala ini sangat familiar?" Liu Teng tiba-tiba berteriak untuk berhenti. Pria yang hendak memberi pelajaran pada Lu Yun tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia harus berhenti dan menatap tajam ke arah Lu Yun. "Demi Liu Teng, selamatkan nyawa anak ini untuk saat ini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa gejala-gejala ini terasa familiar?" Kata-kata Liu Teng membuat semua orang yang hadir berpikir keras. Deja vu, itu adalah bubuk kekuatan pemakan. Orang yang berbicara adalah Dekan Akademi Yunsan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera membangkitkan kenangan buruk, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Bubuk kekuatan melahap. Bukankah bubuk kekuatan pemakan adalah sejenis racun aneh yang dikuasai oleh Sekte 10.000 racun? Tapi Sekte 10.000 racun dihancurkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkinkah itu sisa dari Sekte Wandu? Semua orang menyadari betapa seriusnya situasi ini. Di Kunlun lebih dari 20 tahun yang lalu, ada beberapa kekuatan berbau busuk, yang paling menjijikkan adalah Sekte Pencuri Langit atas nama memanfaatkan peluang, mereka merampok hampir semua sekte di Kunlun. Namun, sekte ini menjijikkan, tetapi tidak pernah melakukan apapun yang merugikan dunia. Ia bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan apapun. Ia melarikan diri dari orang-orang ketika melihatnya, seperti sarang tikus bawah tanah. Selain Sekte Tianpi, ada juga Sekte Wandu yang tak kalah terkenalnya. Dibandingkan dengan pencurian kecil-kecilan dari Sekte Pencuri Surgawi, apa yang dilakukan Sekte Wandu dapat digambarkan sebagai tindakan gila dan berani. Untuk mempelajari racun, mereka menangkap orang-orang yang masih hidup untuk percobaan. Orang-orang penting yang mereka tangkap adalah para jenius dari berbagai kekuatan besar. Bahkan orang-orang dari Sekte Rahasia ditangkap beberapa kali. Tindakan Sekte Wandu menimbulkan kemarahan publik. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sekte Rahasia, banyak kekuatan di Kunlun bersatu untuk memberantas kanker ini. Dan bubuk kekuatan pemakan ini adalah racun aneh dari Sekte 10.000 racun, dan gejalanya sesuai dengan apa yang terjadi pada semua orang saat ini. Mungkinkah sisa-sisa Sekte Wandu benar-benar bertanggung jawab atas hal ini? Tepat ketika semua orang terkejut, tawa keras tiba-tiba terdengar, "Haha, saya pikir akan memakan waktu cukup lama sebelum Anda bisa menyadari kelainannya, tapi saya tidak menyangka hal itu akan terungkap begitu cepat." Orang yang tertawa adalah seorang pria parubaya yang terlihat jujur dan jujur. Dia berdiri perlahan dan memandang Lu Yun dengan penuh arti, "Anak muda, kamu sangat sombong. Jika kamu menyinggung orang-orang ini, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte 10.000 racun kami?" Alasan mengapa orang ini pertama kali berbicara dengan Lu Yun adalah karena kemunculan Lu Yun membuat semua orang menyadari keberadaan bubuk Sigong sebelum waktunya. Jika semua orang tidak dipaksa oleh momentum Lu Yun untuk memadatkan perisai geng Zenqi untuk pertahanan, dan oleh karena itu menyadari kecepatan hilangnya Zenqi yang tidak normal, racun dari bubuk kekuatan pemakan ini pasti tidak akan terungkap sedini ini. "Apakah kamu layak bergabung dengan Sekte Wandu?" Lu Yun menolaknya. "Haha, kamu punya kepribadian." Menghadapi sikap arogan Lu Yun, pria parubaya yang jujur tidak marah, tapi tertawa dua kali dan tidak menganggapnya serius. Dia bukan siapa-siapa yang layak disebut, jadi mengapa repot-repot? Semua orang di sekitar kaget saat mendengar ini. Itu benar-benar sisa dari Sekte Wandu. Beraninya dia muncul di depan umum. Lu Qinghe memandang pria parubaya yang jujur itu, matanya membelalak tak percaya dan berkata, "Morong, kamu." Anggota keluarga Mo di sekitar mereka juga kebingungan. Morong ini adalah manajer keluarga Mo mereka. Kapan dia menjadi sisa dari Sekte Wandu? "Nyonya Lu, Morong sudah lama saya bunuh. Nama saya Lu Kou dari Sekte Wandu." Saya melihat orang ini merobek topeng kulit manusianya, dan wajah jujurnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi wajah feminin dengan sedikit warna pucat, dan senyumannya juga terlihat sedikit seram. Anjing yang sangat berani. Wajah Lu Qinghe segera menjadi gelap, dia tidak lagi peduli untuk membalas dendam pada Lu Yun, dan menatap Lu Kou. Saya tidak tahu kapan orang ini menyelinap ke dalam keluarga Mo mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Sungguh berani mengungkapkan identitasnya di depan banyak orang. Lu Kou terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir semuanya, hari ini Lu hanya menggantikan Sekte Wandu dan memberimu hadiah pertemuan. Segera, Sekte Wandu kami akan muncul kembali di dunia, dan itu akan tergantung pada sikapmu saat itu." Sekte Wandu kembali lagi. Berita ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan semua orang.
Masih ingin kembali? Aku akan membunuhmu sekarang. Liu Teng berteriak dengan marah, energi darahnya melonjak, dan energi aslinya langsung berubah menjadi merah padam, dan dia tiba-tiba menggunakan metode suksesi darah rahasia keluarga Liu. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Liu Teng berubah drastis, dan sebelum dia bisa mengambil tindakan, energinya merosot setengahnya. Lu Kou sepertinya sudah menduga hal ini, dengan ekspresi lucu di wajahnya, Tuan Liu, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan teknik rahasia suksesi darah secara gegabah, jika tidak, serangan bubuk Si Gong hanya akan menjadi lebih parah. Setelah lebih dari 20 tahun mengalami perubahan, bubuk Si Gong saat ini berbeda dari masa lalu. Ia dilahirkan untuk menargetkan metode rahasia pewarisan darah. Inilah sebabnya mengapa sekarang, keluarga Liu adalah orang pertama yang menyadari perubahan energi sebenarnya, diikuti oleh kekuatan lain, dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar dampak dari bubuk Qigong. Setelah Liu Teng melakukan teknik rahasia suksesi darah, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan serangan balik muncul di tubuhnya, jadi dia buru-buru melepaskan teknik rahasia tersebut dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Hasil ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi semua orang. Jika metode rahasia pewarisan darah Sekte Rahasia gagal, dalam situasi saat ini di Kunlun, siapa yang akan menjadi lawan dari Sekte Wandu? Setelah Sekte 10.000 racun kembali lagi, itu akan menjadi berita buruk bagi seluruh Kunlun. Lu Kou melihat ekspresi semua orang, tapi dia tidak puas. Dia melanjutkan, Tuan Liu, saya punya hadiah kecil di sini, saya pikir Anda akan menyukainya. Senyuman misterius muncul di bibir Lu Kou, dan dia tiba-tiba berjalan ke suatu tempat, mengangkat kakinya dan menginjak tanah, dan sebuah lubang besar muncul di bawah. Keluarlah untuk menemui para tamu. Lu Kou menarik seseorang dari dalam lubang, dia tidak terawat dan kurus. Saat dia melihat matahari, seluruh tubuhnya menggigil. Dia tampak takut pada matahari, dan dia berjongkok di tanah dan menutupi kepalanya. Meskipun penampilan pria ini telah berubah secara dramatis, Liu Teng mengenalinya saat pertama kali melihatnya, dan matanya langsung terbelah. Xiao Chong, tanda tanya. Pada awalnya, semua orang melihat sosok yang malu itu dengan beberapa keraguan, tetapi ketika Liu Teng meneriakkan kata-kata, Xiao Chong, mereka tiba-tiba terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sangat ngeri. Apakah pria yang tidak terawat itu Liu Chong? Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pria itu, melihat penampilannya yang pemalu, tetapi mereka tidak dapat menghubungkannya dengan si jenius saat itu. Liu Chong, adik Liu Teng. Dahulu kala, dia juga salah satu talenta terhebat di Kunlun. Dia adalah seorang pemuda berbakat dengan semangat tinggi, dan bakatnya jauh lebih tinggi daripada Liu Teng. Jika tidak ada yang lain, posisi kepala keluarga Liu saat ini adalah miliknya. Sangat disayangkan ketika Liu Chong dalam kondisi terbaiknya, dia menjadi sasaran Sekte Wandu dan tidak pernah kembali. Kemudian, Sekte Wandu dihancurkan, tetapi keluarga Liu tidak menemukan jejak Liu Chong. Mereka mengira dia mati di tangan Sekte Wandu, namun tanpa diduga dia muncul lagi setelah lebih dari 20 tahun. Hanya saja penampakannya menjadi seperti manusia dan seperti hantu. Nasib yang sangat aneh. Lu Kou tertawa bangga, haha, Tuan Liu, bubuk Qigong kami dapat ditingkatkan, dan saudaramu telah memberikan banyak kontribusi. Ekspresi Liu Teng suram. Dia melepas pakaian Liu Chong dan melihatnya. Dia melihat pakaian itu dipenuhi bekas luka akibat eksperimen. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia meraung dengan sedih, kamu dan aku tidak cocok satu sama lain, kamu bajingan dari 10.000 sekte racun. Niat membunuh di tubuh Liu Teng meletus seperti tsunami, dan ki berwarna darah langsung menutupinya, berubah menjadi api yang berkobar dan meledak. Membunuh. Liu Teng meraung, tapi begitu dia mengambil 2 langkah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Ini adalah efek dari bubuk Si Gong. Liu Teng berpegangan pada tubuhnya, alasannya telah digantikan oleh kebencian. Dia benar-benar mengabaikan serangan balik dari bubuk Si Gong dan terus berlari menuju Lu Kou dengan kekuatan penuh, menyemburkan darah dalam suapan besar. Tuan Liu, tenanglah. Semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan ini dan sangat khawatir. Mereka takut sebelum Liu Teng bisa membunuh Lu Kou, mereka akan terbunuh oleh serangan balik dari seni bela diri. Namun, setelah melihat situasi tragis saudaranya, Liu Teng tidak bisa tenang. Satu-satunya obsesinya adalah memotong sisa-sisa 10.000 sekte racun di depannya menjadi beberapa bagian. Melolong sepanjang jalan, mengeluarkan banyak darah, semburan darah yang hebat, penuh dengan niat membunuh. Sayangnya, pukulan penuh Liu Teng tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Kou sama sekali ketika dia terkena bubuk gong pemakan. Lu Kou dengan mudah menghindarinya. Tuan Liu, ini bukan waktunya untuk mempertaruhkan nyawamu sekarang. Ketika sekte 10.000 racun kami muncul kembali di Kunlun, belum terlambat bagimu untuk marah. Lu Kou menunjukkan ekspresi bercanda di wajahnya dan terbang menjauh, tidak ada yang bisa mencegatnya. Lu Yun adalah pengecualian, hanya saja dia terlalu malas untuk peduli. Namun, Lu Kou hanya ingin pergi, tapi dia berbalik dan mengatakan sesuatu yang jahat kepada Lu Yun, adik, aku sangat menyukai karaktermu. Saat kita bertemu lagi nanti, aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan Sekte Wandu, haha. Petik 2. Tawa itu keras dan jelas.
Semua orang tahu bahwa ini adalah niat jahat Lu Kou, dan dia dengan sengaja mengarahkan amarahnya kepada Lu Yun lagi. Tapi meskipun dia tahu, terus kenapa, setiap orang yang sangat tertekan saat ini membutuhkan pelampiasan. Lu Yun, orang yang sombong, adalah pelampiasan yang baik. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan niat membunuh tertuju pada Lu Yun lagi. Melihat Lu Kou melarikan diri, Liu Teng sangat tidak mau dan kesal. Dia meraung beberapa kali, lalu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres di atmosfer. Itu adalah orang tua dalam tahap transformasi yang telah memadatkan jiwanya, jadi dia tidak boleh tersinggung. Dia hendak membuka mulutnya untuk menghentikannya, tapi sayangnya dia telah menggunakan terlalu banyak tenaga, dan serangan balik dari bubuk Sigong meledak dengan keganasan yang lebih besar, mengeluarkan beberapa suap darah, dan kemudian dia jatuh pingsan. Ayah, Liu Zifeng tidak terlalu peduli untuk saat ini, jadi dia buru-buru melangkah keluar dan mendukung Liu Teng yang gemetar. Pada saat ini, seorang pemimpin sekte yang tidak dikenal mendekati Lu Yun dan berkata dengan jujur, anak ini terlalu sombong dan sama sekali tidak menganggap serius kita di Kunlun. Dia tidak berbeda dengan sisa dari sekte Wan Du sekarang. Untuk menghindari masa depan masalah, dia harus dihukum. Bunuh dia. Para pemimpin sekte di sekitarnya juga memiliki sikap yang sama. Meskipun Lu Qing'e terlihat acuh tak acuh di permukaan, dia setuju dalam hatinya, lebih baik mati, agar tidak terus menyakiti orang di masa depan. Haha, menarik. Melihat wajah pembunuh semua orang, Lu Yun tersenyum, saya pikir para kultivator Kunlun lebih berani, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka semua adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Seorang pecundang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi semakin marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan merobek mulut anjingmu. Kami semua adalah tokoh terkemuka di Kunlun. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pantas berbicara omong kosong seperti ini? Saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Anak muda, jalanmu sempit. Petik 2, petik 2. Mendengarkan banyak omelan dan beberapa lelaki tua yang tampak terhormat menggelengkan kepala dan mendesah, senyuman Lu Yun menjadi semakin lucu, ketika Sekte Wan Du ada di sini sekarang, kecuali Liu Teng, tidak ada satupun dari kalian yang melakukan apapun. Bagaimana ayo kamu di sini? Apakah kamu mulai bersikap jahat? Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Seseorang dengan cepat membantah, hah, apa yang kamu tahu, anak bodoh. Ketika sisa-sisa Sekte Wan Du muncul, kami secara alami akan menangkap mereka semua, dan giliranmu yang mengkhawatirkan mereka. Benar, anak ini memiliki aura jahat pada dirinya. Dia mungkin sama dengan Sekte Wan Du. Berhentilah bicara omong kosong padanya dan bunuh dia. Jika kamu ingin melakukan kejahatan, tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Aku ingin melihat anjing tua mana yang memenuhi syarat untuk mengambil nyawaku. Wajah pemimpin sekte yang tidak dikenal itu memerah dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lu Yun. Meskipun dia terpengaruh oleh bubuk Sigong, reaksi balasannya tidak sebesar reaksi Liu Teng. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Lu Yun yang tidak memiliki momentum. Orang yang sombong, matilah untukku. Pemimpin sekte tak dikenal itu berteriak dengan keras, dan energi sejati serta pedang panjangnya berkumpul, dan langsung berubah menjadi cahaya ganas yang menakutkan, ditusukkan dengan cepat, dan udara tiba-tiba terbelah dengan suara yang tajam dan keras. Meong, tiba-tiba bayangan hitam muncul. Tanda tanya. Tepat ketika pemimpin sekte tak dikenal itu menghunus pedangnya dan hendak membunuh Lu Yun, orang gila itu, tiba-tiba Wang Cai melompat keluar, dan masih ada noda darah di mulut kucing kecil itu. Ternyata Liu Yaner tidak tahan dengan kelakuan orang-orang ini dan menuangkan sebotol sari darah ke kucing rakus itu. Berani menindas Xiao Lu Yun dan biarkan Anda merasakan kekuatan kekayaan. Bayangan hitam yang tiba-tiba, lebih cepat dari senjata ajaib, membuat murid pemimpin sekte yang tidak dikenal itu menyusut dan dia secara naluriah mundur selangkah. Saya pikir itu adalah senjata tersembunyi. Namun saat melihat gambaran lengkap dari senjata tersembunyi tersebut, dia langsung bingung. Dari mana asal kucing itu? Kesalahan, menjauhlah. Pemimpin sekte yang tidak dikenal itu berteriak dingin, kekuatan pedangnya tidak berkurang, mencoba menjatuhkan Wang Kai, dan kemudian mengambil kepala Lu Yun, sekaligus. Kontras antara imajinasi dan kenyataan ditakdirkan menjadi dunia yang berbeda. Saat kolom air yang bergelombang maju, pemimpin sekte yang tidak dikenal itu akhirnya menyadari keseriusan situasi, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya ngeri. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah matanya melebar dan tidak bisa lagi ditutup. Dua bola mata merah keluar dan menghilang di udara, dan separuh kepalanya langsung berubah menjadi darah. Berikut ini adalah kerusakan tubuh. Tidak ada teriakan. 1 detik, kultivator jin dan tahap akhir masih hidup. Detik berikutnya, dia berubah menjadi genangan darah dan meresap ke dalam tanah. Siapa yang berani mempercayai pemandangan mengerikan itu tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Meong, Wang Cai melihat sekeliling dengan bangga dan menjulurkan lidahnya sedikit, yang membuat semua orang takut dan buru-buru mundur, mengira dia akan meludah lagi. Tanpa diduga, Wang Cai hanya menunjukkan ekspresi meremehkan manusia. Suara berbisik, petik 2, petik 2. Ini, musang penjara yang gelap. Orang tua berjanggut putih yang berbicara adalah Dekan Akademi Yunsan.
Dia menatap Wang Cai dengan heran. Melihat Wang Cai akhirnya berjalan ke kaki Lu Yun, tubuhnya sedikit gemetar dan bertanya, kamu benar-benar mengadopsi hewan berwarna gelap. Kamu menjadikan kucing penjara sebagai hewan peliharaan. Bukan urusanmu. Dengan baik, orang tua berjanggut putih itu kelihatannya tidak terlalu baik, tapi dia tidak banyak bicara, sikapnya sebelumnya terhadap Lu Yun juga sama buruknya. Semua orang di sekitar secara tidak sadar ingin memarahi Lu Yun karena begitu lancang dan berani berbicara dengan dekan Akademi Yunsan dengan nada seperti itu, tetapi mereka berhenti setelah melihat darah di tanah. Musang penjara gelap ini tidak mudah untuk diganggu. Meskipun semua orang mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Lu Yun, karena keberadaan musang neraka kegelapan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan masalah ini berlalu untuk saat ini. Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah racun bubuk si gong. Ketika mereka memikirkan bubuk gong yang melahap, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Gu Qingshan. Mengapa melihat Gu Qingshan? Karena ketika mereka terkena bubuk si gong di masa lalu, mereka mengandalkan pil pengurang racun dari Sekte Danyang untuk mendetoksifikasi racun dari bubuk sigong di tubuh mereka, dan oleh karena itu memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang mereka bertemu dengan bubuk gong pemakan lagi, semua orang tentu saja berharap Gu Qingshan bisa mengeluarkan pil pengurang racun. Gu Qingshan juga tahu apa yang dipikirkan semua orang. Tapi dia berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, semuanya, bukan karena saya tidak ingin mengeluarkan pil pengurang racun, tapi itu karena saya tidak yakin apakah pil pengurang racun yang kita miliki di Sekte Danyang sebenarnya efektif. Apa maksudmu? Apakah obat mujarabnya masih bisa kadaluarsa? Tidak. Gu Qingshan tersenyum pahit, pil pengurang racun kelas 6 yang digunakan untuk melarutkan bubuk kekuatan pemakan ditinggalkan oleh Master Sekte lama. Jumlahnya tidak banyak. Sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, tidak ada satupun yang tersisa kiri. Dengan tingkat pemurnian ramuan Sekte kami saat ini, kami hanya dapat menyempurnakan ramuan kelas 7, yang seharusnya tidak mampu mengatasi racun bubuk sigong. Tanda tanya. Pil pengurang racun kelas 7 hanya satu tingkat lebih rendah dari kelas 6, tetapi efek detoksifikasinya lebih dari setengah bintang lebih rendah. Tingkat ke-6 dapat melarutkan bubuk kekuatan menelan, tetapi tingkat ke-7 tidak bisa. Saat itu, Sekte Wandu sedang merajalela dan menyebarkan racun bubuk sigong kemana-mana. Banyak sekte yang terkena dampaknya, termasuk banyak murid Sekte Danyang. Untungnya, Master Sekte pada saat itu adalah seorang alkemis kelas 6, dan pil pengurang racun yang dimurnikannya mampu menetralkan racun dari bubuk sigong bebas untuk membantu Kunlun selamat dari bencana besar. Namun Master Sekte lama segera melewati Jie Xingshan untuk mengejar bidang alkimia yang lebih tinggi, dan menyerahkan posisi Master Sekte kepada murid sejatinya, Gu Qingshan. Tingkat alkimia Gu Qingshan tidak stabil. Kadang-kadang, saat dia dalam kondisi baik, dia bisa memurnikan ramuan kelas 6, tapi hanya sesekali. Dalam keadaan normal, dia adalah seorang alkemis kelas 7. Beberapa tetua Sekte Danyang hanya berada di peringkat ke-7. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Semua orang merasa berat setelah mendengar ini. Gu Qingshan mendecakkan bibirnya dan berkata, meskipun harapannya tipis, Gu akan mengabdikan dirinya untuk penelitian selama periode ini dan berusaha untuk menyempurnakan pil racun kelas 6 sesegera mungkin. Oh, hanya itu yang bisa kami lakukan. Saya berharap dapat segera mendengar kabar baik dari Master Sekte Gu. Dekan Akademi Yunsan menghela nafas, dan kemudian memandang Lu Yun dengan enggan, anak muda, apakah kamu benar-benar tidak memahami situasimu? Oh, apa yang harus aku katakan? Lu Yun menunjukkan ekspresi lucu. Kamu baru saja begitu lancang dan meremehkan semua sekte di Kunlun hanya dalam beberapa kata. Kamu sangat arogan. Apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari beberapa orang yang berpikiran sempit? Apakah kamu bilang itu Lu Qinghe? Engah. Lu Qinghe di sampingnya hampir sangat marah hingga dia muntah darah dan semakin membenci Lu Yun. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Maksudmu aku berpikiran sempit. Aku tidak bisa marah lagi karena kamu merusak pesta pernikahan putriku, kan? Jika kamu tidak takut pada kucing itu, aku akan menghancurkanmu. Lu Qinghe mengertakkan gigi. Dekan Akademi Yunsan tercengang, tapi dia benar-benar tidak memikirkan tentang Lu Qinghe. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sebenarnya, Nyonya Lu telah baik padamu. Dia bahkan tidak membunuhmu secara pribadi, dalam situasi itu. Dia bertanya-tanya, apakah Wang Bining setuju? Lu Yun mencibir. Meskipun tujuan akhir membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dan membunuh seseorang secara pribadi adalah sama, tingkat kebencian yang dikembangkan Wang Bining terhadapnya sangatlah berbeda. Lu Qinghe meminjam pisau untuk membunuh orang. Dalam analisis terakhir, dia hanya menceritakan beberapa fakta yang ada untuk menarik musuh agar membunuh Lu Yun. Meskipun dia juga akan dibenci oleh Wang Bining, dia punya alasan untuk membela diri. Apakah salah menyatakan kebenaran? Itu benar. Tetapi jika Lu Qinghe sendiri yang membunuh Lu Yun, Wang Bining mungkin akan memiliki lebih dari sekedar kebencian terhadapnya, dan kemungkinan besar dia akan berakhir dengan ibu dan anak perempuannya yang berkelahi satu sama lain. Anak muda, maksudku di Kunlun, semakin sombong dan angkuh seseorang, semakin cepat dia mati. Jadi, kamu mengancamku. Haha, aku tidak punya waktu untuk menakutimu,
aku hanya ingin memberimu jalan keluar. Ceritakan padaku kisahnya. Lu Yun memandang lelaki tua berjanggut putih itu sambil setengah tersenyum, dan tiba-tiba menjadi sedikit tertarik. Dekan Shirohige menunjuk ke arah Wang Chai dan berkata, jika kamu menjual musang penjara kegelapan ini kepadaku, selain memberimu hadiah yang sesuai, aku juga akan memberimu tambahan kuota siswa inti di Akademi Yunsan. Dijamin tidak ada yang berani menyakitimu di semua. Benar saja, dia datang ke sini untuk mencari uang. Lu Yun menyeringai, orang tua, apa yang menurutmu sangat indah, tapi bukankah menurutmu itu bertentangan? Jika kamu punya banyak uang, nah, jika kamu punya anak kucing di sini, siapa yang bisa menyakitiku sama sekali, jadi mengapa aku harus mencari perlindungan darimu lagi? Kain Wall. Air liur Wang Chai sangat kuat, bahkan jika menyentuh tahap ramuan emas, itu akan rusak. Jika pengawal yang sombong menyerahkannya ke Akademi Yunsan, dan kemudian mencari suaka di Akademi Yunsan, bukan. Anda benar-benar memperlakukan orang seperti orang bodoh. Din Shirohige menyipitkan matanya dan berkata, anak muda, saya tahu bahwa dengan perlindungan musang penjara gelap ini, tidak ada yang bisa menyakitimu, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah seekor kucing. Bisakah kamu memastikan bahwa dia akan selalu setia padamu? Tapi saya berbeda. Selama saya berjanji memberi Anda perlindungan, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Sebagai dekan Akademi Yunsan, karakter saya, Song, masih sangat aman. Apakah menurut Anda ini benar? Petik 2. Dekan berjanggut putih memandang Lu Yun sambil tersenyum. Mempercayai Anda, hanya hantu yang bisa mempercayainya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak begitu saja, daripada mempercayai karaktermu. Menurutku Xiao Mao lebih bisa diandalkan, bukan Wang Chai. Lu Yun menunduk dan memanggil. Meong. Wang Chai mengeluarkan suara centil, lalu melompat ke arah Lu Yun dengan patuh. Sudut mulut dekan berjanggut putih itu bergerak-gerak beberapa kali. Anak muda, apakah kamu yakin tidak akan memikirkannya lagi? Tidak perlu berdiskusi. Lu Yun memutar matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, namun, jika kamu benar-benar ingin menghasilkan uang, kamu dapat memberiku kursi dekan Akademi Yunsan, sehingga aku dapat mengambil alih itu. Lu Qinghe berada di bawahnya. Sambil berbicara, ia tak lupa melirik wanita cantik yang masih memiliki pesona itu. Gigi Lu Qinghe hampir patah, dan dia berteriak, sialan orang tidak berguna, apa yang kamu bicarakan? Wajah Din Whitebeard langsung murung, dan dia mendengus dingin, aku tidak tahu apa yang baik. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu, seorang anak sombong dan cuek dengan mulut kuning, bisa hidup. Pasti lebih lama darimu. Arogan. Dekan Akademi Yunsan melambaikan lengan bajunya dan pergi.